jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Mudah-mudahan jalaran sholat subuh berjamaah ini, dengan wasilah sholat subuh berjamaah ini, mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua senantiasa bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki kita berlimpah, wahalalan thayyiban wabarakah. Dan hidup kita senantiasa beruntung dan mulia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, baru saja kemarin, belum 24 jam yang lalu, saya naik Grab ya, atau Gokar. Perjalanan dari Wiyung menuju ke tempat tinggal saya di Bratang Binangun. Saya kalau naik Grab itu berusaha untuk ngobrol sama Pak Supir, supaya Pak Supirnya nggak ngantuk. Ya ngobrol yang ringan-ringan gitu Pak. Misalnya aslinya mana Pak? Gitu. Terus sudah lama nge-Grab Pak, sudah berkeluarga dan seterusnya. Ya ngobrol yang ringan-ringan gitu Bapak Ibu. Dan ketika saya bertanya, sudah berkeluarga Pak? Sudah, tapi pisah. Saya kaget Bapak Ibu. Maksudnya, ya saya bercerai. Loh, sudah punya anak Pak? Sudah. Anaknya berapa Pak? 1. Terus kemudian si mantan sudah nikah lagi? Sudah. Bapak? Enggak. Saya belum nikah lagi. Oh, belum move on dong Pak? Iya. Nah, yang menjadi yang menarik itu justru ketepaan tuh. Ini ketepaan Bapak. Bahwa si supir Grab itu rumahnya di sekitar sini. Jadi saya, loh besok saya ini ngisi di Maghfirah. Ternyata Pak supir Grab ini rumahnya di sekitar sini. Dan nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kebetulan beliaunya non Muslim. Nah, kemudian beberapa hari sebelumnya, saya hadir dalam sebuah perjumpaan, ketemu dengan beberapa mantan aktivis ormas, dan saya ketemu dengan salah satu pejabat. Ya, mungkin mantan pejabat lah, barusan lengser. Saya tercengang Bapak Ibu ngelihat sang pejabat ini. Kau ganteng orangnya. Ganteng, bersih, putih. Dan insya Allah kalau saya sebut namanya, antum semua tahu, kenal pasti. Insya Allah kenal lah, 95% kenal. Tapi saya nggak mau sebut namanya. Karena terkait dengan problem keluarganya. Beliau firaq, cerai dengan istrinya. Dan saya kaget, padahal anak-anaknya udah besar. Anak-anaknya juga ganteng, bersih, cakep. Gitu. Masih muda anaknya. Ya Allah, saya pikir kok saya bertubi-tubi menghadapi orang-orang yang menurut saya sangat aktif, tapi nasib keluarganya itu tenggelam, alias bubar. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya tidak menyebut bahwa perceraian itu haram, tidak. Perceraian itu tidak boleh, tidak. Perceraian atau pegatan bahasa Jawanya itu boleh, sah, halal Bapak Ibu. Tapi disebutkan dalam hadis bahwa sesuatu yang halal, perkara yang halal, tapi dibenci sama Allah, ya ini. Pegatan ini Bapak Ibu. Halal boleh, Bapak Ibu. Halal boleh, tapi Allah benci.
Allah gak seneng. Wa qala sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ilallahi azza wajal at-talaq. Rasulullah bersabda bahwa perkara yang halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah pegatan. Gak seneng Gusti Allah. Sama yang namanya pegatan itu gak seneng. Ya boleh kepeksan, kepepet dan seterusnya. Dan dua contoh kasus tadi, yang pertama Pak supir Grab itu tadi alasannya nikahnya terlalu muda, pernikahan dini. Si laki usia 21 tahun, si perempuan usia 22 tahun ketika menikah. Yang pejabat tadi alasannya karena tidak ada kecocokan. Nah Bapak Ibu, sampai-sampai Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa menikahlah tapi udah sampai pegatan. Karena kalau ada orang pegatan, cerai, itu ares Tuhan, singgasananya Allah itu geder Bapak Ibu, kayak ada gempa gitu Bapak Ibu. Tazawwaju wa la tutalliqu fa innat talaq yahtazzu minhul arsy. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kawinlah, nikahlah kalian dan janganlah kalian bercerai. Karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan arsy Tuhan." Goyak Bapak Ibu. Singgasana Tuhan itu horor. Ya. Saking apanya? Saking perceraian itu sesuatu banget. Nah hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu. Anak cucu kita, dzurriyyah kita mudah-mudahan terhindar dari apa yang disebut dengan musibah perceraian. Apapun sebabnya mudah-mudahan terhindar. Nah dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu tentang bagaimana caranya agar pegatan itu jauh dari lingkaran keluarga kita. Kira-kira menarik nggak ini Bapak Ibu? Menarik ya? Ya, apa yang menjadi resep cespleng? Nah, resep mujarab supaya perceraian itu terhindar dari keluarga kita, keluarga besar kita. Saya kasih bocoran aja Bapak Ibu. Ini sesuai dengan judul ceramah kita adalah resepnya matematika cinta. Nah, matematika cinta. Jadi mudah-mudahan keluar dari sini Bapak Ibu liane lali, pokoknya matematika cintanya yang ingat. Yang lain lupa enggak apa-apa. Tapi ingat matematika cinta. Matematika itu yang saya tahu ada 3 Bapak Ibu. Pertama matematika kalkulator, matematika sekolah. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 3 tambah 3 6. Itu matematika sekolah tuh. Matematika kalkulator, matematika sekolah. Yang kedua, matematika sedekah. Ini yang digagas oleh banyak ulama, banyak dai yang mengutip surat Al-An'am ayat 160. Matematika sedekah. Kita punya duit 10 dikurangi 1 ya, maka hasilnya bukan 9. 10 dikurangi 1 bukan 9 hasilnya. Kalau matematika sedekah, 10 dikurangi 1 sama dengan berapa Bapak Ibu? Ya. Kalau matematika sekolah 10 dikurangi 1 9. Kalau matematika sedekah berapa? 19. 10 dikurangi 1 itu 19. Kenapa? Karena yang 1 itu disedekahkan. Maka yang 1 disedekahkan itu berhadiah 10 kebaikan. Jadi
Jadi kalau 10 juta dikurangi 1 juta, yang 1 juta itu maksudnya sedekah. Sedekah itu berpahala mendapat kebaikan 10 kali lipat, alias 10. Nah yang 9 juta pancet, yang 10 juta tambahan. Jadi 19 juta. Lalu bagaimana matematika cinta? Nah sebelum saya masuk ke matematika cinta, saya jelaskan dulu Bapak Ibu tentang apa penyebab dari perceraian itu, pegatan itu. Hati-hati Bapak. Perhatikan 4 hal ini. Kalau 4 hal ini terjadi pada kita, dan saya yakin kita pernah ngalami Bapak Ibu 4 hal ini. Kalau ini terjadi, terus kemudian didiamkan saja, pegatan. Pegatan, alamat pegatan, 99,9% pegatan. Ini sudah diriset secara ilmiah Bapak Ibu. Ya. Dan 4 ini berjenjang Bapak Ibu. Dari mulai soft yang paling ringan sampai yang paling berat. Kalau sudah pada level yang paling berat, bukan hitungan bulan. Bahkan bukan hitungan minggu. Hitungan hari, hitungan jam, pegatan. Nah, yang pertama yang soft dulu Bapak Ibu. Yang soft ini. Prediktor, penyebab yang akan menyebabkan perceraian. Yang satu pertama. Suka mengkritik pasangan. Atau bahasa Maduranya itu kritisisme. Ya, kritik. Suka mengkritik pasangan. Nah ini, hati-hati. Kalau terjadi pada kita, ya kita semua yang hadir di sini, kalau pasangan sudah saling mengkritik, yang diomongkan benar Bu, Pak, benar. Misalnya masak asinan, terus ngomong, nah, itu namanya mengkritik. Fakta, faktual, yang diomong benar. Ya, cuman bedanya diomongkan, disampaikan. Nanti ngomongnya nggak enak. Sepirang tahun kawin, keluarga, masak si ora iso. Wasin kayak ngene, Bu. Ya nopo, aku tak andok ae nang jaba. Males suwe-suwe mangan nang omah, asin tok. Gitu. Kritik, Bu. Ngomong nggak enak, nyengak gitu. Hati-hati, Bu. Wah. Jadi ini nomor 1, kritik. Suka mengkritik pasangan. Yang diomongkan benar. Saya kan nggak bohong Pak Sarip. Iya benar. Tapi nyengak. Ya gak enak omongan sampean. Nah ini bahaya. Ini kalau didiamkan pegatan. Tapi ini paling soft. Paling soft. Ya paling halus. Penyebab sing paling halus. Elementary. Nah yang atasnya dikit. Ini penyebab kedua, defense or defensive. Maksudnya gimana? Bertahan, gayane ngrungokno. Ya, sampean iku Mas, lek apene budal iku mbok yo klambine sing rapi. Ngono lho, enak. Nek didelok koncone sampean nang kantor lho Mas. Api. Mosore wis gedhe, wis dewasa, rapi pirang tahun. Kayak klambi ya sih ora iso ae Mas. Salah gitu kan biasa Bu. Pak, yang diomongkan benar. Ya. Yang laki Bu, yang laki Pak, diem, dengerin. Tapi dia defense, diemnya dia itu menyiapkan amunisi balasan. Dirungono sih, mari ngono bales. Sampean kakean cangkem Dik, sampean dhewe ya kaya ngono, ndesani. So bojone teko sampean dasteran. Ati ambune gak enak pisan, ya. Wis gak usah akeh ngomongno wong ta. Gak usah ngatik ngomongno bojo, gak usah kritik bojo. Sampean dhewe lho koreksien. Nah, ini defensif. Bertahan, ngrungokno kritikan, ngrungokno masukan, tapi bermaksud untuk bales.
untuk bales. Ini bahaya. Lewis pasangan suka begitu, Bu. Suka saling bales. Bales kritikan. Bales omongan gak enak. Yes, alamat. Yang kedua ini sudah mulai intermediate. Bahasa Inggrisnya sudah antep ini. Saling omong-omongan. Ya, defensif. Nah, biasanya kayak ini ilo-iloan. Ilo-iloan. Sampean diomongi koyo ngono ngamuk-ngamuk malah ngalor ngidur omongan dia sampean ngawiti dhisik. Ya tapi enggak ngono, sampean ngomong sing enak, aku kan halus. Mas, sampean lek apene budal kerja ngene. Halus aku ngomong. Terus sampean ngomong nyengak ngono, nyambung gak enak dan seterusnya. Sampean gak iso nukono minyak wangi, parfum. Aku dijarno gletak ngene kon golek duit dhewe dan seterusnya. Ah, bales-balesan Bu, ilo-iloan. Kadang berujung gebrak-gebrakan, kadang berujung sawat-sawatan. Nyawat piring, nyawat gelas, nyawat sapu. Nah ini defensif, Bu. Ketoke meneng tapi balas. Tapi ini lumayan, Bu, lumayan. Si intermediate. Naik ke level ketiga, nah ini sudah mulai gawat, Bu. Ini sudah lampu kuning, ketip-ketip. Ketip-ketip menuju lampu merah. Apa itu? Disrespectful. Apa maksudnya? Melecehkan. Ya, ini dukure nyengak, Bu. Ya. Melecehkan. Merendahkan pasangan. Hati-hati, Bu. Ini udah lampu kuning ketip-ketip menuju merah. Rendahno. Sampean niku, Mas. Kawin biyen oleh aku lah sampean gak bondo apa-apa. Gak duit lanang gak nyekel duit. Sampai teru kan awal-awal pernikahan kita disubsidi sampai wong tuaku. Sampean gak duwe apa-apa. Sampean mentang-mentang koyo ngono Mas, ngelecehkan. Merendahkan. Sing lanang harga dirinya dijatuhkan. Atau sebaliknya. Si perempuan juga dilecehkan, direndahkan. Ah, sampean, Dek. Gak usah nuturi aku ta. Sampean lho, kuliah gak tamat GO sampean iki. Alasane gak duwe duit, gak mampu dan seterusnya. Padahal aslinya sampean lah bodoh. Gak iso sampean iki. Si mending aku S2, Bro. Ya. Oh, si mending aku doktor. Ya. Sampean opo? S1 wae gak hatam. Dilecehkan seperti itu. Direndahkan seperti itu. Ini bahaya, Bapak Ibu. Bahaya ini. Kaya iblis merendahkan ayahanda kita, kakek moyang kita. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Nah, ini kalau sudah melecehkan, merendahkan yang lain, yes. Lampu kuning, ketip-ketip merah, buyar. Nah, yang level paling atas ini udah lampu merah. Pak, lampu merah. Yes, lampu merah. Alias 99,9% pegadaian. Apa itu? Stone walling. Stone bahasa Inggris artinya batu. Walling itu tembok. Jadi bebojoan Bapak Ibu, ini koyo tembok. Batu, tembok dari batu. Meneng sing jenenge watu itu kan atos. Angel tuturane. Lek sing jenenge tembok iku meneng. Meneng. Cep. Gak ngereken. Gak omong-omongan. Gak saling sapa. Jar-jarno ae. Bojone loro dijarno ae. Jarno matik-matik karuan. Jarno. Wis gak terus kemudian ono empati, ono melas ta. Yo gegeran wayahe waras ora apa-apa. Tapi wayahe loro iku yo mbok yo empati ngono lah. Dek sampean loro ta, Dek? Ayo Dek nang rumah sakit. Ayo Dek tak anter Mas, Dek. Atau minimal arek-arek diantar arek-arek Dek nang rumah sakit. Atau gimana lah, ada kepedulian. Nek wayahe waras gegeran ora apa-apa wis. Tapi wayahe loro, wayahe sing bojo iku gak sembayang, ya, gak ngaji, iku ya dituturi, dielingno, terus kemudian menengai, cep, kayak tembok. Nah ini kalau sudah kayak tembok begini Bapak Ibu, buyar.
Pernikahan itu buyar. Itu buyar. Makanya kemudian kata Nabi, ya kan disebutkan Bapak Ibu bahwa meneng-menengan, kaya stonewalling begitu, itu ya sah-sah saja sih. Kita kadang saya yakin di ruangan ini, di masjid yang mulia ini, pastilah pernah mendiamkan pasangan barang beberapa jam, barang beberapa hari, kan pasti pernah. Pastilah, saya pribadi ya pernah. Gregetan mangkal semeneng cep. Wis gak ngreken. Bojo masak jarno, gak masak jarno, wis gak ngreken. Nah, tapi kata Kanjeng Rasul, Bapak Ibu, dibatasi. Ojo sampai, jangan sampai lebih dari 3 hari. Lek sudah lebih dari 3 hari, stonewalling. Kalau pasangan, bebojoan, ini jenenge stonewalling. Watu, tembok, watu, meneng-menengan, cep, gak omong. Ya. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasin. Faman hajara fauqa salasin fama tadakhalan nar. Sesama muslim, termasuk bebojoan, itu kalau tidak saling menyapa maksimal 3 hari. Lek, apa iki lek iki? Kalau ya, bahasa Indonesianya kalau gitu. Kalau sampai lewat dari 3 hari, terus kemudian yang bersangkutan mati, mlebu neraka, masuk neraka. Ini rawahu Muslim, Bu. Jadi kalau kita lagi meneng-menengan, gak sopo-sopoan, nah kata orang Cirebon di daerah saya itu namanya eng-engan, gak gelem ngomong, gak gelem nyopo. Salam loh gak dijawab. Assalamualaikum. Meneng cep. Nah, kayak gini Bu, dibatasi 3 hari. Gak salam duso. Ya, gak jawab salam duso maksudnya. Apalagi terus kemudian ditambah gak omong-omongan 3 hari. Cep. Ini udah hubungan suami istri bakal bubar. Dan saya tanya Bapak Ibu, tanya ke 2 orang di awal tadi, supir Grab sama mantan pejabat tadi. Ya begitu prosesnya. Terakhir sebelum pegatan, sebelum menggugat cerai di pengadilan agama lewat KUA dan seterusnya, itu ya terakhirnya itu yang meneng-menengan. Berapa hari gak saling sopo, pisah ranjang, beda tempat tidur, gak ngereken. Ya wis, bubar, pegatan. Ya. Nah lalu terakhir Bapak Ibu, resepnya apa Pak Sarip? Supaya nggak pegatan. Itu tadi di awal Pak Sarip ngomong matematika cinta itu jadi resep menjaga keharmonisan rumah tangga itu piye maksudnya? Bapak Ibu, matematika cinta yang dimaksud itu adalah begini Bapak Ibu. Ya. 5:1. Ingat Bapak Ibu, 5:1. 1 itu apa? 1 itu kalau misalnya kita keperucut, ngomong gak enak. Ya Bu ya, ngomong gak enak Pak, sama pasangan. Mengkritik pasangan sekali. Please Bapak Ibu harus ditebus dengan 5 kali pujian pada pasangan. Jadi kalau kita keperucut ngomong gak enak, namanya lisan, lidah tak bertulang. Mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kan kadang-kadang keperucut Pak Sarip ngomong gak enak. Ya gak apa-apa, kadang ngomong gak enak. Tapi sekali ngomong gak enak, please. Harus siap-siap bales dengan 5 kali pujian. Dan 5 kali pujian itu gak bareng. Di waktu yang berbeda. Ngelem bojo ping 5 kalau keperucut ngomong gak enak sepisan. Ini keluarga masih bisa selamat Bapak Ibu. Masih bisa selamat. Ngomong gak enak, please muji. Muji gimana Pak Sarip? Ya muji biasa. Lek misalnya gombal gitu, ya Pak Sarip termasuk apresiasi, pujian pada pasangan berbau gombal. Itu adalah apresiasi pujian yang disunahkan.
Apik itu Bapak Ibu. Ya Allah, Dek. Masya Allah, sampean iku ket enom sampai saiki. Ayune iku enggak pancet ndak, nambah sampean. Ya Allah, pipinya sampean lho, Dek, halus. Maknyesin. Lek tak ambung ngono adem, mes. Ya Allah, enak, Dek, gitu. Padahal rupanya wis gak karu-karuan misalnya. Tapi kita apresiasi, kita puji Bapak Ibu. Tanya Bu, tanya Pak, kita sama-sama sudah nikah. Saya menikah sejak tahun 97. Berarti sekarang ini sudah 28 tahun usia pernikahan saya. Dan saya lakukan itu Bapak Ibu. Ngelem itu kalah. Insya Allah bertaruh itu soal materi gombal itu saya jago. Sampai ndabrus saya Mas. Ya opo sih Dek? Sampai mau tak buktikan bahwa omongannya Mas iki bener, faktual. Sampai mau buktikan. Ayo, buktikan gimana yang sampean inginkan. Opo dikira Mas iki ngomong kaya ngene iki hanya di depan sampean tok, gak ono wong. Enggak, Dek. Mas wani ngomong kaya ngene nang ngadepane mertua sampean. Otong gak ono mertua sampean, dulure sampean. Wani Mas. Nang ipar nang ngadepane ipare Mas dhewe, nang dulur kandunge sampean, Mas ngelem kaya ngene, wani. Temen ta. Wani. Saya buktikan. Pas kumpul keluarga, istri saya lewat. Nah, iki bojo sing paling ayu. Ya iki situ iki. Ya Allah, delok entah. Mas, Dek, ayo delok dulu entah. Ya, dulu sampean ayu kan? Ayu kan? Nah, sapa dhisik rek sing rambut ngene. Stop. Mas ojo ngomong ngono, isin kayak wong. Lho iki ngomong faktual, fakta. Dulu ta. Ambil sing sing foto sampean nom. Nah, iki lah foto sampean nome. Lon, lah tambah ayu saiki sih gitu. Saya berani vulgar. Hak saya berani vulgar. Gitu itu Bapak Ibu. Ya ono gombal-gombale lah. Ono framingnya lah bahasa sekarang. Gombal bahasa ini. Tapi lama-lama Bapak Ibu. Pasangan itu jadi senang. Jadi tambah pede. Tambah confident. Lek orang tambah pede, tambah confident. Lek wong wedok Bapak Ibu. Inner beauty-nya. Kecantikan dalam dirinya itu keluar Bapak Ibu. Karena senang, karena bahagia, dilem, dipuji. Ayo Pak, praktekkan Bapak. Dilem. Masak misalnya bojo pas masak ada menu yang lain misalnya. Kita sudah terlanjur, suami sudah terlanjur pulang dari kantor beli masakan Padang. Masakan Padang kan enak Bu, rata-rata kan seneng masak barang. Datang nyampe rumah, istri sudah masak. Udah masak saya iya. Padahal masakannya biasa, Bu. Sop, ya sop sama tahu tempe sama telur ceplok. Biasa, Bu. Menu biasa. Tapi Bapak Ibu, ketika saya terlanjur bawa masakan Padang, beli masakan Padang, karepnya itu nyenengkan istri. Ternyata nyampe rumah istri sudah masak. Ya sudah saya taruh. Saya simpen, saya pinggirkan. Sampai itu apa Mas? Padang. Loh, gak apa-apa Mas sampai masakan Padang. Enggak. Mas justru seneng masakan sampean. Alah, pancet. Loh enggak, temen. Nek masakan sampean iki Dek, enggak cuman enak, tapi barokahne gede. Loh, maksudnya Mas? Lah sampean lek misale ambek ketika sampean masak, itu kan sampean mesti qomat kamit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Masakan, makanan, lek diwocoi sholawat terus kowe sampean ngene iki, barokahne gede Dek. Terserap oleh energi masakan sampean. Masakane ngarani sehat awake. Wis, masakan sampean ae Dek. Masakan Padang burung karuan di qomat kami ki ambil sing masak. Kadang-kadang ambil nesu, ambil misu-misu. Ya, jeragane medhit. Ya, masak ambil misu-misu. Ya, enak pancene nang ilat, tapi rasa nang ati seje. Wis diolah begitu kalimat saweneng. Nah, itu Bapak. 1 banding berapa? 5. Lek 1 keperucut,
Wis sederhana, Bu. Keprucut ngomong elek nang pasangan, please bales dengan 5 kebaikan. 5 pujian. 5 pujian, 5 apresiasi. Itu keluarga bahagia itu dimulai lagi. Ya, Senin Kemis kan clear ya. Semua mazhab, semua ulama sepakat bahwa itu puasa sunnah. Nah, puasa sunnah di bulan Rejab ini kita aktifkan kembali. Kita mulai lagi. Ya termasuk ini pengingat saya, Pak. Saya enggak pernah puasa, Pak. Puasa sunnah itu ya Allah, abot, Pak. Padahal ini kata kiai-kiai sepuh, ulama-ulama sepuh, lek kepengen jadi wong keramat. Keramat itu maksudnya yo anulah, selamat gitu, Bu ya. Selamat. Terus kemudian karomah. Banyak keajaiban, sering lolos dari lubang jarum. Ya, maksudnya tuh hasil usahanya dan seterusnya itu kudu mulai seneng tirakat. Kepengen punya anak-anak sukses, itu tirakat. Orang-orang tua dulu kan gitu, Bu, tirakat. Tirakat sing paling cespleng Bapak Ibu 2. Ini kalau dilakukan dua-duanya sakti, Bu. Insya Allah selamat. Urip kita itu selamat. Fid dini wad dunya wal akhirah. Anak turunannya selamat. Bahkan tidak hanya selamat Bapak Ibu. Jenenge fid dini wad dunya wal akhirah. Dunianya sukses. Anak turunannya enak-enak uripe. Lek orang tuanya tirakat. Tirakat apa? 1, puasa. Rajin puasa. Iki tirakat sing top markotop. Ya, puasa. Puasa apa Pak Sarif? Ya puasa yang ada dalilnya aja, yang ada dalilnya. Senin Kemis, puasa tengah bulan, ya tanggal 13, 14, 15 Hijriah gitu. Kalau si penasaran enteng Pak Sarif, Senin Kemis biasa, tambah tengah bulan biasa, ya wis puasa Daud lah. Puasa Daud. Saiki poso menindak, mben poso, mben manendak dan seterusnya, silakan. Puasa Nabi Daud ada referensinya, ada rujukannya, gitu ya. Itu pertama, Pak. Lek jenengan rajin poso, wis sakti nih Bapak Ibu. Anak-anaknya hebat-hebat, wis anak-anak hebat-hebat. Masih anak-anaknya maaf biasa-biasa aja. Rapotnya biasa-biasa aja, IPK-nya biasa-biasa saja, tapi jalannya lancar. Yang kedua Bapak Ibu, tirakat kedua, melek bengi. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wis diangkat derajatnya. Lek mau salat malam, sepertiga malam. Ini kalau dua-duanya dilakukan Bapak Ibu. Itu saya sudah ngamati, Bu. Saya kebetulan ngajar di UIN Sunan Ampel. Itu saya kan lumayan aktif di MUI, saya aktif. Di DAI Kamtibmas Jawa Timur saya aktif lah saya di Ormas. Jadi saya ketemu Bu orang-orang yang sukses, yang hebat. Saya ketemu Pak Kapolda, saya ketemu Pak Sekwilda. Saya aktif di Masjid Al Akbar, sering ketemu dengan Ibu Hovifah, Indar Parawansa dan seterusnya. Pejabat. Kalau lagi santai gitu saya berani Bu tanya. Dulu ngapunten Pak, orang tua panjenengan nopo Pak tirakat ya Pak? Kok gak ada putra sukses kayak jenengan nih? Nah, kalau di Masjid Al Akbar kan sering ada pejabat itu, pejabat menteri, terus siapa gitu kan sering. Jadi itu karena saya pengurus Al Akbar, saya gampang ngakses di ruang VVIP, ngobrol sama pejabat itu, mesti saya tanya itu. Dan rata-rata hampir semuanya Bapak Ibu, orang tuanya tirakat. Ya tirakat 2 itu, rajin poso, melek bengi, stop. Gak kuat dua-duanya, salah satunya. Nek gak kuat puasanya, melek bengi, tahajud. Nah itu Pak. Jadi Rejab ini udah aktif kembali Senin Kemisnya. Sya'ban genjot lagi. Finalnya Bu, Pak, Ramadan. Ramadan ini puncak partai final. Jangan sampai anti klimaks. Jangan sampai anti klimaks. Top panen. Pahala panen kebaikan Ramadan. Rejab, Sya'ban, perbanyak lagi puasa sunnahnya.
Kalau saya lebih memilih intensitas puasa sunnahnya. Jadi supaya tidak debatable. Ngoten Pak nggih, ngapunten. Kita latih. Yang sinten? Wonten. Itu keluarga bahagia, strong and happy family. Keluarga akan kuat dan bahagia. Tapi hati-hati Bu. Matematika sedekah itu nggak sampai matematika cinta itu nggak sampai maaf. Yang paling gawat bukan ngomong gak enak itu lebih banyak dari pujian. Itu prediktor percaya enggak, Bu? Enggak ternyata, Pak. Kalau misalnya kita ngomong gak enak 4 kali ke pasangan kita. Kemudian kita bales dengan ngomongan apik, pujian 5 kali. 4:5. 4 ngomong elek, 5 ngomong apik. Iki wis rusak. Ini pernikahan neraka, Bapak Ibu. Padahal ngelemnya lebih banyak. Ngelemnya 5. Ngomong elek 4. Ini sudah cukup menjadikan pasangan atau keluarga ini adalah pasangan neraka. Gegeran terus Bapak Ibu. Gegeran terus. Apa maneh diwalik. Ngomong elek gak ping 5. Ngomong apik ping 4. Yes. Buyar. Maka dari itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Mulai sekarang Bapak Ibu. Keluar dari Masjid Al-Maghfirah ini. Please. Lek keperucut ngomong gak enak nang bojo. Ayo. Rumusnya adalah 1:5. Bukan 4:5. Apalagi 4:3 dan seterusnya. Tapi 1:5. Mudah-mudahan ini manfaat nih Bapak Ibu. Saya dapat pesan dari takmir. Pak Sarip ada tanya jawabnya Pak Sarip. Ya, monggo kalau mau ada tanya jawab pertanyaan. Silakan. Konten? Ya, silakan Pak. Jangan yang susah Pak ya. Ya, kenapa kok dalam rumus ini tidak ada permintaan maaf? Ya, kenapa? Permintaan maaf pada pasangan. Oh, hanya mengomong yang enak gitu saja. Ya. Padahal permintaan maaf itu juga menurut saya juga penting. Nggih. Siap, sepakat saya. Ya. Maksudnya gini Pak. Oh ya, saya lupa sampaikan. Maksudnya tetap minta maaf itu tetap. Minta maaf itu tetap. Tapi tidak cukup. Jadi sepurane dek. Saya pernah lakukan itu Pak. Sepurane dek. Sepancet aja mas sampean mas. Sepuro, jaluk sepuro. Tapi dibaleni mana? Saya dalil. Ya dek, jenenge menungso iku ya tempatnya salah sampai lali. Alah, gak usah dalil mas. Foto toko YIN mas. Sampai toko YIN, aku toko YIN. Sampai mondok ya aku ya mondok. Jadi tidak cukup. Jaluk sepuro itu gak cukup. Ngopo maneh santri sing pinter bakal dalil Bapak Ibu. Jaluk sepuro itu gak ono dalile. Dek, sing ono dalile iku memaafkan. Ya, saya pernah baca itu dalam buku karya fenomenal. Salah satu karya fenomenal dari Profesor Quraish Shihab itu adalah Menyingkap Tabir Ilahi. Bukunya tebal segini. Menyingkap Tabir Ilahi, karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau membahas secara detail 99 Asmaul Husna. Dan beliau di buku itu menyebut bahwa enggak ada dalil jaluk sepuro itu gak ono. Yang ada adalah memaafkan, nyepuroni. Ya, bukan minta maaf. Tapi bukan berarti minta maaf itu jelek, enggak. Malah mulia itu, bagus itu. Salah jaluk sepuro, api.
Tapi yang perlu, yang penting diingatkan adalah jangan sampai ketika pasangan kita berbuat salah sama kita atau menyakiti kita, terus kemudian kita tidak memaafkan. Hati-hati. Wal ya'fu wal yasfahu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Itu dalil ayat untuk memaafkan, bukan minta maaf. Ada lagi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya, lagi-lagi adalah maafkanlah dan berlapang dadalah. Ya. Jadi saya setuju Pak. Ketika pasangan kita berbuat salah, ketika kita berbuat salah pada pasangan, keceplosan, ngomong nyelekit, kritik nggak enak nah pasangan, cepet-cepet minta maaf. Cepet-cepet minta maaf. Sakndek saknyet jaluk sepurane dia, sepurane itu. Jangan sampai dibawa tidur, Pak. Please, jangan sampai dibawa tidur. Istri atau pasangan kita membawa kemangkelan. Apa kemangkelan itu, Bu? Ya. Kemarahan ya. Ojo sampai istri, pasangan kita, Bapak Ibu, itu membawa mangkel, membawa marah, membawa sampah emosi, kecewa, malu, mangkel, sedih, ke bawah tidur. Jangan. Please jangan. Kenapa Pak Syarif? Garani loro-loron. Garani apa Bu? Penyakitan. Sampah emosi, emosi negatif. Kalau dibawa tidur Bu, alamat. Moro-moro kolesterol, moro-moro tensi tinggi, moro-moro asam urat, moro-moro perutnya asam lambung. Gitu-gitu. Itu gara-gara apa Bu? Pak, dalam bahasa kedokteran itu adalah psikosomatis. Faktor emosi negatif yang diendap kelamaan. Nah makanya sebelum diendap dengan tidur, please pasangan suami istri saling memaafkan. Dek sepurane dia, sepurane dek ono salah. Oh iya mas, bodoh-bodoh, ambung, turu. Kan gampang Bu, simple, sesimpel itu. Jenengan praktek. Yang tadinya pasangan kita gampang kesemutan, gampang geringgingen, gampang watu, gampang greges. Bukan obat Bu solusinya. Solusi paling awal itu bahagiakan mereka. Senengkan hati mereka, tenangkan jiwa mereka. Dengan apa? Yaitu jaluk sepuro, memaafkan. Sebelum tidur, ngambung Bu. Sing enak ngambungi lho Bu. Ngambung sembarang, kening boleh, pipi boleh, lambe boleh, terserah. Ya, yang mesra. Nah, gitu Pak. Matur nuwun Pak, saya diingatkan. Ya. Ada yang lain? Nggih. Nah, laris ini. Ini ngomong cinta itu laris. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin saya tanyakan keluar dari tema, boleh Pak Ustadz? Kenapa? Keluar dari tema. Keluar dari tema. Oh, keluar dari tema. Oh, nggih, sorry. Boleh Pak Ustadz? Boleh, silakan. Mudah-mudahan bisa jawab. Begini Pak Ustadz, ini tadi bulan ini kan bulan Rajab Pak Ustadz. Yang kami tanyakan mungkin keutamaan bulan Rajab atau apa yang dilakukan Rasulullah pada bulan Rajab Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hadisnya ada Bu, Pak, bahwa di bulan Rajab ini Rasulullah memulai untuk memperbanyak puasa sunnah. Saya melihat begini Bu, ya, saya melihat bahwa benar apa yang disampaikan oleh Rasul, bahwa intensitas puasa di bulan Rajab juga bersambung di bulan Sya'ban itu mulai dilatih puasa itu. Jadi misalnya
di bulan kemarin Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Jumadil Awal, bulan Jumadil Akhir, itu kita jarang puasa Senin Kemis. Ya, itu maka di bulan Rejab ini ayo intensitas puasa Senin Kemisnya itu dimulai. Kasih apa-apa gitu kalau misalnya waktunya udah cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa penyebab perceraian itu ada 4 soal. Iya, okay. Tapi saya melihat bahwa persoalannya itu tidak sesederhana itu. Iya, okay. Sebetulnya persoalan itu bisa 1001 masalah. Iya. Kiatnya bisa 1000 juga. Karena merasa alami bahwa saya pernah sebagai tim perkawinan dan perceraian, itu memang banyak hal. Persoalannya banyak, kiatnya banyak. Itu bisa anak, bisa mertua, bisa orang tua, bisa juga agama di dalam perjalanan itu. Kiatnya pun juga banyak. Saya hanya mengatakan bahwa sesuatu hal itu, pertanyaan saya, selain permasalahan dan kiat menyelesaikan satu persoalan perkawinan, itu apakah bukan merupakan satu takdir? Takdir, iya. Karena ada juga yang setelah perceraian itu juga lebih baik. Mungkin saja dalam perjalanan awal seperti contoh tadi, perkawinan dini, karena dia belum masak, akhirnya ada sesuatu yang tidak pas. Nah, itu apakah juga bukan merupakan takdir? Memang kita tidak berharap, misalnya saja ada seorang yang istrinya banyak, tapi juga baik-baik saja, satu aja sudah ribut. Itu Ustaz, apakah itu bukan merupakan satu takdir? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sepakat Bapak, bahwa yang saya sampaikan memang faktanya tidak sesederhana itu memang. Banyak variabel, banyak faktor yang menjadi penyebab itu. Tetapi apa yang saya sampaikan itu adalah hasil riset sebetulnya Bapak Ibu. Itu hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh John Gottman. John Gottman ini adalah guru besar, profesor family studies. Memang beliau ini sejak muda neliti masalah relasi rumah tangga, pasangan suami istri. Dia memang kuliahnya sejak awal itu seneng masalah keluarga, kajian keluarga, family studies. Dan dia punya laboratorium cinta. Sudah 30 tahun dia mendirikan laboratorium cinta. Di laboratorium cinta itu pasangan suami istri Pak. Itu kalau misalnya masuk ke situ ke lab, ngobrol, disuruh ngobrol sama John Gottman. Sama John Gottman itu suruh ngobrol. Dan dilihat dari CCTV. John Gottman-nya nggak ada di ruangan itu. Dilihat dari CCTV. Kira-kira 5 menit, bahkan 3 menit suruh ngobrol dengan topik bebas. Itu John Gottman bisa memprediksi pasangan ini harmonis atau tidak, kuat atau rapuh. Bisa. Bisa. Ilmiah. Ya, dilihat dari bahasa, narasi yang diucapkan, intonasi yang dikeluarkan, bahasa tubuh yang dimainkan, tatapan mata yang saling melihat dan seterusnya. Itu bisa dianalisa bahwa pasangan ini kuat atau rapuh. Bisa. Kita aja bisa, apalagi profesor. Nah, hasil penelitian dia itu menyebutkan seringkali prediktor yang menjadi sebab perceraian ini kalau sudah masuk 4 ini dalam hubungan bubujuan. Tuh. Oke.
Apakah ini paten atau saklek? Ya enggak. Saya yakin kajian-kajian yang lain pun bisa kita pakai. Banyak variabel. Saya sepakat. Ya, artinya tidak cuma 4. Bisa jadi ada puluhan, ratusan, ribuan prediktor perceraian. Tapi dalam sesi singkat ini kan tidak mungkin disampaikan semuanya. Paling cukup ini aja. Ini sudah jadi bahan. Tapi saya sepakat bahwa ribuan jutaan bahkan prediktor perceraian itu. Faktor mertua, faktor anak, macam-macam. Saya sepakat. Kemudian Bapak Ibu ini yang sering disampaikan iku lawis takdir gitu ya. Takdir dan seterusnya. Nyun sewu, kalau itu sudah pakai kalimat takdir ya selesai. Tapi menurut saya takdir itu ya masih belum final sebetulnya. Kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya ketika ada yang memprediksi bahwa akan terjadi perceraian di situ, pasangan itu, dan kemudian kan ada apa istilahnya bahasa Jawa itu ruh sak gurunge apa? Winara ya. Jadi tahu sebelum kejadian. Kan banyak Bu. Kan banyak ya. Orang seperti itu ada lah. Saya percaya itu. Ada. Dan dia bisa memprediksi itu secara akurat. Pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaannya. Apakah kalau memang itu takdir. Tidak bisa dirubah. Ya. Misalnya sudah terjadi perceraian. Misalnya takdirnya sudah perceraian. Apakah terus kemudian tidak bisa diralat. Dianulir takdir perceraian itu kemudian menjadi rukun kembali. Ya bisa, rujuk namanya kan gitu. Kan Islam mengatur rujuk. Nah, kalaupun itu takdir, maka takdir itu bisa dirubah. Saya sepakat itu. Ya, meskipun ada yang bilang enggak, ada yang membagi takdir dalam beberapa macam. Tapi saya mengutip ayat ini, Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Nah, ini saya senang. Ayat ini saya suka. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, Lauhil Mahfuz. Blueprint di Lauhil Mahfuz itu bisa dianulir Bapak Ibu. Oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang bikin blueprint takdir kita. Mati tanggal berapa, nikah kapan, rezeki seberapa, dan seterusnya. Itu sudah ada blueprintnya. Di Lauhil Mahfuz sebelum kita lahir itu sudah ada, sudah catat. Pertanyaannya, apakah nggak bisa dirubah? Apakah balungan kere misalnya, karena lahir pada weton yang keliru misalnya, ya mungkin karena dicesar atau seterusnya, lahirnya pada weton sing elek misalnya. Wah, balungan kere itu analisis primbon dan seterusnya misalnya kalau ada. Apakah nggak bisa dirubah? Bisa. Dengan apa? Dengan apa? Doa. Hanya doa yang bisa merubah takdir itu. Maka kita minta kepada Allah. Allah ngatur dalam firman-Nya. Rabbana dzolamna anfusana. Apa itu? Doa untuk keluarga itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu kan doa. Sering-sering dibaca itu insyaallah kita keluarga kita sering saling rukun, saling mesra, saling menyejukkan mata, menenangkan hati dan seterusnya. Ikhtiarnya barangkali Bapak Ibu di antara kita ada yang di Lauhil Mahfuznya sebelum lahir sudah ada catatan bahwa ini pegatan, wong iki pegatan misalnya. Maka please Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Itu bisa dianulir kalau Allah menghendaki. Dengan cara apa? Rayu Allah dengan doa-doa kita di tempat-tempat mustajabah, di waktu-waktu mustajabah,
dengan cara yang mustajabah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Pak nggih, yang bisa saya jawab ngapunten. Sampun cekap? Ada lagi? Sampun nggih. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin wa anta khairul warisin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Matur nuwun, jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.